Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi berjumpa dengan kami. Saya Saripudin dan kebetulan hari ini didampingi oleh orang spesial yaitu Ibu Panca Saktiani dalam acara podcast Patriot Desa Humas DPMD Desa Jawa Barat. Dan hari ini adalah hari istimewa yaitu Hari Kartini. Bukan begitu, Ibu? Sepakat kan Sarip ya. Kita bahagia sekali merayakan Hari Kartini karena kita tahu Kartini adalah sosok yang memberi keteladanan bagi kita terkait dengan kepekaan sosial yang beliau miliki. Cocok sekali atau selaras dengan program Patriot Desa, sebuah program unggulan dari DPM Desa Provinsi Jawa Barat yang menerjunkan anak-anak muda baik perempuan maupun laki-laki ke pelosok desa di Jawa Barat. Tempat-tempat yang selama ini masih memiliki keterbatasan akses ya, baik itu akses ada yang nggak ada sinyal, akses informasi ya, akses komunikasi, akses transportasi. Sebuah semangat yang sangat lekat dengan sosok Ibu Kartini. Begitu Kang Sarip ya dan teman-teman. Baik, Ibu. Nah, kali ini kita akan berbincang bersama dengan Teh Zainab ya, boleh saya panggil dengan Teh Zainab, dengan nama lengkapnya Teh Zainab Salma Jahirah selaku Patriot Desa Paku Haji, juga ditemani dengan Ibu Imas Rosita selaku penggerak lokal dari Desa Paku Haji. Dan kali ini kita akan berdiskusi dengan tema Gerak Perempuan dalam Kegiatan Patriot Desa. Oke, untuk memulai saya mencoba untuk bertanya kepada Teh Zainab. Teh Zainab, bisa dong diceritakan sedikit pengalaman Teh Zainab selama menjadi Patriot Desa di Desa Paku Haji? Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bu Panca dan Kang Sarip atas waktunya. Ya, di sini saya akan menceritakan sedikit mengenai pengalaman saya selama berkegiatan di Desa Paku Haji. Kebetulan saya sudah berkegiatan tuh selama 4 bulan Bu di sini. Selama 4 bulan ini untuk kegiatan awal ya kita pendekatan dulu ya Bu ya, pengenalan lingkungan baik dari pemerintahan desa, lembaga hingga tingkat masyarakat desa. Di samping pendekatan juga kita itu dibekali materi mengenai IDM Bu. Karena salah satu tugas kita juga yaitu kita berkontribusi dalam peningkatan IDM ya Bu di sini. Di sini kita dari kajian IDM tersebut bahwa Paku Haji itu masih memiliki status desa berkembang yang alhamdulillah di tahun 2022 ini statusnya sudah menjadi status desa strata maju, alhamdulillah. Dari kajian IDM tersebut saya lihat untuk di indeks sosial yang kurangnya itu ada di BUMDes atau koperasi, dan untuk lingkungan itu sebenarnya sudah baik ya Bu ya. Cuman memang untuk di sosial juga ada bagian sanitasi yaitu pembuangan sampah. Karena memang masyarakat di Desa Paku Haji untuk pengolahan sampah itu masih dengan dibakar ya Bu ya. Maka dari itu berangkat dari IDM tersebut. IDM itu ya, Indeks Desa Membangun ya. Dari situ saya mencoba menginisiasi bank sampah bersama Bu Imas, dan kebetulan karena itu ada ada mitra juga yang bergabung gitu ya di sini tuh dari pihak koperasi PKPS. Kebetulan PKPS itu pertama itu datang ke kepala desa menawarkan untuk bekerja sama dalam program bank sampah kan di situ. Nah, kebetulan respon dari Bu Kades juga positif. Di situ Bu Kades menyarankan untuk pembentukan di RW 4 begitu. Kan. Ya. Dari situ saya bertemu dengan Bu Imas, Bu. Iya. Nah, Bu Imas nih barangkali juga menyambung dari Teh Zainab tadi ya, bisa menceritakan bagaimana itu bertemu dengan Patriot Desa ya, dan kemudian apa yang membuat tertarik sehingga Bu Imas itu mau untuk berkegiatan atau tergerak ya untuk melakukan kegiatan bersama Patriot Desa. Silakan Bu. Sebelumnya terima kasih Bu Panca sama Pak Sarip. Alhamdulillah saya sama Teh Zainab dipertemukan waktu itu di acara rapat
di Desa Paku Haji, rapat PKK. Nah, alhamdulillah dipertemukan sama Teh Jenab itu, kita sama Bu Kades, kata Bu Kades itu sama Pak Sekdes ini, nanti ada pendamping patriot desa yang akan mendampingi kita, katanya di lingkungan sama di kegiatan-kegiatan yang lain. Nah dari situ saya kenalan sama Teh Jenab. Udah gitu, udah beres itu, terus kita di kegiatan biasa yang sehari-hari. Kebetulan saya di PKK sebagai Pokja 4. Di PKK itu, Pokja 4 itu kebetulan membidangi di kesehatan, kelestarian lingkungan hidup sama perencanaan sehat. Nah gitu, setelah itu Teh Jenab di kegiatan-kegiatan saya sehari-hari itu selalu ikut saya kan selalu monek ke Posyandu ya Bu ya. Jadwalnya itu 1 minggu Senin, Selasa, Kamis sama Sabtu. Yang kosong di hari Rabu sama Jumat. Nah, udah itu setiap kegiatan Teh Jenab selalu hadir, selalu datang. Terus ada informasi mau diadakan bank sampah gitu ya Pak ya Bu. Nah itu saya tertarik soalnya dulu saya pernah ada yang ngajak ikut di kegiatan bank sampah. Cuman saya nggak tahu itu gimana caranya. Terus kita harus gimana, kita harus apa yang harus dilakukan. Saya pribadi saya nggak tahu soal bank sampah itu. Ternyata Patriot Desa ada program untuk kegiatan di lingkungan bank sampah. Ya, alhamdulillah saya tertarik, makanya waktu itu pada tanggal 23 kita mengadakan pertemuan, tempatnya di RW 4. Kebetulan dihadiri juga sama Ibu Kepala Desa, sama Bapak Kadus, sama Bapak RW. Nah kita mengadakan pertemuan di lingkungan itu, tempatnya di Posyandu RW 4. Nah itu langsung kita langsung dibikin kepengurusan di wilayah itu. Ya kebetulan kepengurusan di wilayah itu si ibu-ibunya sama kita kebetulan sama kadar-kadar Posyandu juga Bu. Kadar-kadar Posyandu kita libatkan, kita ajak, kita rangkul. Ya alhamdulillah ibu-ibunya mau jadi pengurus di bank sampah itu. Nah setelah itu kita udah terbentuk kepengurusan, oh iya lupa, nama bank sampahnya Nusa Indah. Nama bank sampah ya Nusa Indah RW 4. Nah setelah terbentuk kepengurusan, kita ngobrol sama Teh Jenab. Alangkah baiknya waktu itu kan kita cuman yang datang di tempat Posyandu itu yang datang cuman pengurusnya aja. Kita pengen si warga lah, pengen lebih tahu, lebih mengenal lagi apa itu bank sampah gitu. Makanya kita inisiatif sama Teh Jenab, udah kita mending langsung turun ke lapangan, kita sosialisasi ke warga. Kebetulan kalau di kami itu Bu, di RW 4 ada ini kegiatan perelek jimpitan. Satu minggunya 2.000, 1 minggu 2.000. Kita kalau di RT saya, di RT 1 kita ngambilnya per bulan. Jadi tiap bulan sebulan sekali kita ngambil. Nah gitu. Udah itu kita udah sepakat sama Teh Jenab, kita turun langsung ke lapangan. Kita ngobrol sama warga, datang ya biasa door to door Bu, ketok pintu kita sama Teh Jenab ya. Alhamdulillah antusias warga Bu, sama kita diajak itu alhamdulillah mendukung. Ya katanya gini, ya daripada namru ya gitu kata kalau bahasa Cikawati ya Bu ya. Ini sampahnya daripada namru tepugu katanya, udah kita ini aja ke tempat ya yang namanya bank sampah itu. Yang kata saya gini, ya Bu kalau misalkan yang namanya nabung uang itu kan kita suka ingat terus, meskipun nabung uang cuman 10.000 kita kan ingat. Ini kita nabung sampah jadi rupiah, kata saya gitu. Oh iya gitu. Oke, kalau gitu itu syaratnya apa aja kalau mau jadi anggota bank sampah, kata warga. Cuma saya gini aja, kalau buat syarat bawa fotokopi KTP sama setor sampah. Nanti ditariknya insya Allah kita mulai habis lebaran 2 minggu sekali kita ditarik sampahnya itu. Tapi kita sekarang fokus dulu ke sampah yang kering. Soalnya kalau sampah basah kita belum ada buat ininya Teh ya. Jadi sekarang kita masih dirapatkan dulu yang tentang sampah basahnya. Kita sekarang fokus dulu ke sampah yang kering, dipilah-pilah kayak plastik, kertas
kardus sama yang lain-lain gitu. Nah gitu nanti habis itu kita setor, kita yang kayak Teh Jenap dibilang tadi, kita kerja sama koperasi PKPS ya. Nanti yang nabung sampah itu kita misalkan tanggal berapa setor sampahnya, tanggal berapa, beratnya berapa, itu jenis sampahnya apa, nanti ada ditulis buat di buku, di buku rekening, buku tabungan. Kita ada buku tabungan gitu. Masing-masing anggota jadi ada punya nama, punya buku satu Pak, masing-masing namanya. Ya alhamdulillah bukan hanya di RW 4 aja kita sosialisasi. Kebetulan saya di WA juga saya suka bikin status tentang bank sampah. Kebetulan dari RW lain juga alhamdulillah ada yang mau ikut, termasuk ibu bidan kita, ibu bidan desa namanya Ibu Yeti. Dia mau ikut menjadi anggota bank sampah katanya gitu. Terus dari RW yang lain katanya bisa nggak gabung, kata saya bisa, mangga aja kalau mau sok bergabung di bank sampah Nusa Indah. Iya. Ya, ini menarik sekali ya Kang Serip ya. Jadi tadi sebetulnya kenapa sih jadi fokusnya ke lingkungan? Karena kan Teh Zainab ya sebagai patriot desa juga sudah melakukan kajian desa, kemudian kajian juga terkait IDM ya, dan ternyata memang masyarakat masih mengalami problem terkait pengelolaan sampah. Nah, menarik juga ternyata mereka untuk melakukan inisiasi ke bank sampah itu melalui prelek ya, jadi masuk ke warga itu karena ada masih ada tuh budaya prelek. Itu sebetulnya door to door. Dan itu prelek itu adalah modal sosial yang masih hidup ya ternyata di Jawa Barat gitu. Nah itu bisa menjadi pintu masuk bagi Teh Zainab sama Bu Imas untuk bertemu langsung, memberi sosialisasi terkait pentingnya bank sampah itu, gitu ya, Kang Sarip ya. Mangga, Kang Sarip. Ini yang menarik tadi saya sempat menangkap bahwa di awal Ibu Imas memang sudah punya komitmen untuk kemudian bergerak ya di bidang lingkungan, dan kalau sekarang disebutnya bank sampah. Tapi karena saat itu mungkin bisa dikatakan belum bertemu dengan Teh Zainab selaku patriot desa, akhirnya seperti kehilangan arah mau kemana saya untuk membentuknya gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sekarang sudah terbentuk namanya Bank Sampah Nusa Indah ya. Dan saya juga ingin menyampaikan selamat kepada Desa Paku Haji ya, dari strata berkembang saat ini sudah menjadi maju. Nah kembali ke Teh Zainab ya, saya ingin sharing lah sesuatu. Misalnya boleh dikatakan begini, dalam setiap penyusunan program atau aktivitas yang diawali mungkin dari pemetaan, kan muncul sebuah rencana inisiatif. Nah dari rencana inisiatif itu tentunya kita sudah mendesain tentang langkah-langkah apa saja yang kita akan lakukan. Nah seringkali atau adakah pengalaman di Teh Zainab pada saat kita sudah menyusun rencana, sudah menyusun tentang langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan, tetapi kita dihadapkan dengan kondisi yang boleh dikatakan tidak sesuai dengan harapan. Nah pada saat itu pengalaman Teh Zainab, di saat kita sudah menyusun rencana kemudian dihadapkan dengan kondisi yang tidak diharapkan, atau saya mungkin simpelnya menyebut tantangan lah, tantangan di lapangan, strategi apa sih yang dilakukan oleh Teh Zainab untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lapangan seperti itu? Dan juga kepada Ibu Imas mungkin nanti ya tolong diceritakan juga pengalamannya, misalnya tadi kan ada menyampaikan sosialisasi melalui prelek door to door tadi saya nyebutnya. Tentu ada pasti ada masyarakat yang menerima dengan baik, ada juga yang masih bingung atau bertanya-tanya. Nah nanti bisa tolong juga Ibu sampaikan strateginya gimana tuh Bu untuk meyakinkan mereka bahwa apa yang Ibu lakukan atau inisiatif yang Ibu sedang lakukan sekarang ini adalah sesuatu kebaikan yang tentunya akan membawa kemaslahatan buat masyarakat terutama di sekitar Desa Paku Haji. Mangga dari Teh Zainab. Ya untuk strategi sendiri ya Kang ya, kita itu pertama penguatan internal dulu kan karena memang jika internal kuat ya kita bisa menggandeng masyarakat lebih luas gitu ya. Nah di sini kita sebelum sosialisasi itu prelek, kita itu melaksanakan peningkatan kapasitas sama koperasi, ketua koperasinya kebetulan Pak Ade namanya Kang. Ya kita itu diberikan penjelasan, jadi pengurus tuh kan ada ketua, sekretaris, bendahara dan bidang umum. Dari masing-masing jabatan itu dijelaskan oleh Pak Ade masing-masing fungsinya itu apa. Dari situ ya kita mengadakan diskusi kecil ya dari koperasi bersama pengurus.
Dari situ pengurus semakin percaya diri kan untuk mensosialisasikan program bank sampah ini kepada masyarakat. Seperti itu. Karena memang ya menumbuhkan semangat juga ya Kang ya, peningkatan kapasitas itu kan penting ya, internal yang kuat juga gitu penting. Dari situ ya karena memang internalnya sudah kuat, kita ya ibu-ibunya sudah bersemangat, jadi lebih mudah kan untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat jadi lebih percaya ya karena memang ibu-ibunya juga sudah percaya kepada program bank sampah ini. Oke. Berarti diawali dari proses peningkatan kapasitas ya, yang di dalamnya tidak hanya berkaitan dengan bank sampah tetapi juga berkaitan dengan kekuatan mental dan kemampuan dalam hal bersosialisasi atau mengkomunikasikannya. Iya. Oke. Gimana Ibu? Silahkan. Ya, seperti tadi Teh Jena sampaikan, emang banyak suka dukanya. Di awal kita ngebentuk kepengurusan bank sampah itu agak ragu-ragunya apa? Soalnya gini Pak, ini ngebentuk bank sampah nanti kedepannya kayak gimana ya? Soalnya kita nggak tahu ini bakalan gimana, bakalan berhasil apa? Cuman udah dibentuk udah nggak ada kelanjutan apa-apa. Kita sama teman-teman sempat berpikir gitu, takutnya nggak ada tindak lanjutnya gitu. Iya, maaf Bu dipotong. Sebelumnya pernah ada nggak kegiatan terkait dengan pengelolaan sampah tapi kemudian tidak berkelanjutan? Iya, dulu ada. Iya, okay. Cuman udah stop sampai di situ aja. Gitu. Makanya jadinya ada pertanyaan nah, ya, gitu. Mau kemana ini iya, lagi? makanya ini mau dibawa kemana? Yang namanya ada ketua, sekretaris, bendahara itu kan kita udah resmi gitu ya sama bidang umum juga. Kita sama teman-teman yang lain juga sempat bingung. Ini apa akan berlanjut apa gimana? Tapi kata saya gini, udah kita bismillah aja. Ayo kita sama-sama untuk membangun wilayah kita, lingkungan kita, dari kita untuk kita oleh kita, kata saya gitu ke teman-teman. Oh ya udah kita bismillah kata teman-teman gitu. Nah udah gitu, ya udah kita sama teman-teman yang lain juga ya alhamdulillah sama kader-kader Posyandu yang di RW 4 ya punya kepercayaan diri. Ditambah lagi sama Teh Jenab, ayo ibu pasti bisa, ayo ibu pasti bisa kata Teh Jenab gitu. Ya kita makin percaya, kita makin pede aja Pak. Gitu mungkin Bu. Iya, jadi makin pede ya. Iya. Nah kalau tadi misalnya tadi sempat disampaikan ya, sebelumnya pernah ada kok ada yang berinisiatif untuk melakukan pengelolaan sampah, tapi ternyata nggak berkelanjutan tuh atau vakum ya. Nah ini apa strateginya Teh Zainab sama Bu Imas ya agar kegiatan yang sudah dirintis ini dan sudah terbentuk Bank Sampah Nusa Indah gitu ya, nah itu akan berkelanjutan. Apalagi mengingat Patriot Desa juga cuma setahun ya Bu ya yang di situ kan. Nah apa strategi yang sudah diambil gitu ya atau barangkali ada dalam gambaran gitu kan, ada dalam perencanaan agar inisiatif ini berkelanjutan tidak vakum lagi, bisa diceritakan? Ya jadi memang sejak awal gitu ya Bu ya, kan saya selalu mikir kalau program Patriot Desa kan ya inginnya tuh berkelanjutan ya Bu ya. Makanya dari itu kita tuh pengen itu ada mitra yang mendampingi selain Patriot Desa, dan alhamdulillah ya ada koperasi Ibu ya. Nah itu salah satu yang dapat menjadi penguat lah Bu, penguat untuk pengurus bank sampah karena ada mitra yang mendukung juga. Dan kebetulan kita ada ini ya Bu ya, ada studi banding Bu sebelumnya ke desa tetangga, Desa Tani Mulia. Desa Tani Mulia. Itu kebetulan Bu Evi teman Ibu juga ya Bu? Kebetulan Bu Evi teman di Popja juga dia. Ya, jadi kita ya saling terintegrasi Bu, baik dari desa tetangga dan pihak koperasi atau pihak swasta. Ya, itu salah satu yang menjadi penguat agar bank sampah ini terus berlanjut gitu Bu. Oke, sudah ada itu apa namanya seperti kesepakatan antar dua belah pihak gitu ya yang bisa memperkuat ini ke depan ada. Iya, sudah ada MOU langsung dari pihak koperasi dengan pihak desa Bu. Oke, iya. Menarik ya, Kang Sarif. Oke. Ya, saya mau ke Ibu Imas nih. Bu Imas kan boleh dikatakan berarti sekarang Bank Sampah Nusa Indah itu sudah ada. Iya. Sudah berjalan berapa lama Bu? Kalau dari pembentukan kita baru 1 bulan kurang ya. Kita masih bayi. Oke, justru ini yang Baru menarik dilahirkan, buat saya. iya.
ketika baru atau bahkan tadi Ibu sampaikan singkat sekali ya, Bu, Iya. masih bayi gitu. Iya. Tapi tentu sudah dirasakan dong hasilnya dalam artian dampak dari keberadaan Bank Sampah Nusa Indah ini. Selain mungkin kalau misalnya kalau ditanya omsetnya berapa, itu saya belum bisa Iya, hitung, iya. kan baru. Tapi dari sisi sosial loh, Bu. Belum sampai ke situ. Dari sisi sosial apa yang Ibu rasakan? Apa yang Ibu rasakan dengan keberadaan bank sampah ini? Jadi dari sisi sosial, Ibu bisa merasakan apa tentang hubungan Ibu dengan tetangga, kemudian dengan sesama anggota dan semacamnya. Mangga Ibu bisa ceritakan. Nanti mungkin Teh Jenab bisa menambahkan. Iya, alhamdulillah Pak, semenjak ada terbentuknya Bank Sampah Nusa Indah ini, kita sama, ya betul tadi yang Bapak katakan, kita sama tetangga yang dulunya kita jarang ketemu, jarang ini sekarang kan karena saya door to door gitu teh Pak ke warga, ya alhamdulillah kita sering ketemu. Terus banyak juga warga yang minta, Ibu jangan di RT 1 aja dong, kita ke sini, kita ke RT yang lain, kalau bisa ke RW yang lain, cari sosialisasinya gitu. Kata saya ya insya Allah kalau ada waktu saya akan datang sama Teh Jenab, sama Patriot juga, sama pengurus yang lain juga. Terus di warga Pak Bu, ini kalau misalkan sekarang ada botol aqua sama air plastik itu, dia warga bilangnya gini, jangan buang sampah sembarangan, ini cuan gitu, ini cuan gitu. Ya, alhamdulillah gitu Bu, sekarang di warga itu gitu. Jadi sekarang dulunya di jalan tuh kan suka bekas minuman anak-anak kan suka dibuang kemana aja. Sekarang alhamdulillah jadi ada kalau ketemu gitu diambil, nanti di rumah baru dipilah disimpan. Jadi sekarang itu saya aja contohnya, biasanya kalau habis rapat lah, udahlah kayak yang bekas minum itu udah. Kalau sekarang mah sayangnya ini kalau di ini udah masuknya ke tas Bu, dibawa nanti ke rumah. Jadi alhamdulillah gitu ada kepedulian gitu Bu dari warga, dari ya alhamdulillah semua mendukung program kita gitu Bu. Alhamdulillahnya itu. Ya, alhamdulillah sekali ya Bu ya. Nah itu tadi kan disampaikan kalau wah ini cuan ya. Iya. Jadi kan ditabung ya Nah, itu ya. gitu, Bu. Tabung tidak langsung dibayar, Iya. tapi itu ditabung. Tabung dalam bentuk rupiah ya. Nah itu ada mekanismenya, mau dibagikan kapan dan seperti apa itu Bu? Kita kesepakatannya Teh Jenab ya. Iya. Kalau misalkan kalau nabung sedikit mah Bu, kalau diambilnya kan tanggung. Kemarin kita itu kesepakatannya kalau nggak diambil 6 bulan sekali, kita setahun sekali aja gitu. Untuk lebaran, untuk beli baju beduk Bu nanti. Baju beduk. Iya. Baju beduk, ya. Iya, nanti kita setahun sekali aja gitu ambilnya, jadi biar banyak lah gitu. Ya kan kalau misalkan nabung uang mah kita suka ini ya Bu ya, suka inget terus nabung uang mah. Kalau nabung sampah kan dari mah micen sampah gitu, tapi jadi nabung sampah kita jadi rupiah gitu. Iya. Oke. Nah Ibu, sebelum saya ke pertanyaan pamungkas ya Bu, berkaitan dengan kesan dan pesan mereka, mungkin ada tambahan dulu dari Ibu untuk menyampaikan. Tadi kan sebetulnya mereka kan berinteraksi dengan warga sekitar, dan bukan hanya warga ya, tapi juga kayak ketua koperasi, pengurus koperasi, dan berarti kan juga sebetulnya warga itu kan juga ada masyarakat umum, ada juga kan tokoh-tokoh gitu ya. Mereka ikutan juga. Alhamdulillah Bu, RT di kita ikut ya Teh Jenab ya, ketua RT-nya juga alhamdulillah pada ikut. Ya, alhamdulillah. Nah ini sempat muncul nggak kayak misalnya tantangan ya atau kendala sebagai perempuan nih harus berkomunikasi atau ini kan sebenarnya berkomunikasi dengan pihak lain, nggak hanya perempuan tapi juga laki-laki, dan mereka juga orang-orang yang barangkali punya posisi tertentu di desa gitu ya. Nah, apakah ada kendala untuk itu, merasa aduh aku kan perempuan nih gitu kan, kayaknya sungkan atau bagaimana gitu. Ini bisa menceritakan terkait hal tersebut Teh Zainab sama Bu Imas ya? Iya. Sempet merasa, maksudnya kan karena kita perempuan ya, begitu banyak gitu ya Bu tantangan di lapangan gitu. Jadi ya sempet kurang nyaman gitu ya Bu ya, kalau misalnya kita harus gabung sama kelompok bapak-bapak. Jadi sempat kita tuh kayak membatasi diri gitu Bu ya. Tapi ternyata setelah dijalani ya
bisa juga terlewati gitu Bu ya. Semua keterbatasan itu tuh cuma ada dalam pikiran kita aja gitu Bu, ternyata setelah dijalani ya alhamdulillahnya lancar gitu Bu. Saya ke Teh Jenab ya, tadi sempat mendengar ada kalimat dari Teh Jenab bahwa keraguan atau kerancuan itu atau apa tadi menyampaikannya, Sungkan. nah kesungkanan terhadap kaum kumpul dengan bapak-bapak itu hanya di pikiran saja. Nah tentunya walaupun hanya di pikiran saja, ketika memang itu membebani, membuat kita untuk kemudian sulit melangkah kan. Nah boleh dong dibagikan tipsnya gimana tuh untuk mengalahkan gangguan dalam pikiran bahwa aduh sungkan ketemu dengan kelompok bapak-bapak. Nah mangga Teh. Tipsnya gitu ya. Semuanya tuh kembali ke niat sih Bu ya. Mungkin ya saya ingat aja gitu apa sih niat saya untuk ikut Patriot Desa itu apa gitu. Di situ saya tidak pengen kalah sama pikiran-pikiran itu Bu. Saya pengen ya niat saya terjun ke lapangan itu lebih kuat daripada pikiran-pikiran negatif itu. Jadi ya saya menguatkan niat saya aja Pak di situ. Iya. Jadi ya mengingat kembali apa sih tujuan saya menjadi Patriot Desa. Oke. Nah, saya coba lanjutkan ya dengan pertanyaan seperti ini. Kita sama-sama memahami bahwa program Patriot Desa merupakan salah satu program unggulan yang dikelola oleh DPM Desa Jawa Barat. Yang tentunya DPM Desa Jawa Barat berarti kita berbicara di ranah provinsi. Nah, provinsi, siapa sih orang nomor 1 di provinsi kita? Tentunya Bapak Gubernur. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya satu persatu atau ingin mendengarkan satu persatu dari Teh Jenab, dari Ibu Imas untuk kemudian menyampaikan kesan dan pesannya yang ingin disampaikan kepada Bapak Gubernur kita berkaitan dengan ya masa depan kita atau program ini yang sudah dilaksanakan sampai saat ini. Mangga Teh. Ya saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Ridwan Kamil yang telah membuat program ini Bu. Saya tuh waktu dulu bingung ya mau setelah lulus, kan saya gabung Patriot Desa itu setelah lulus. Ya di sini alhamdulillah gitu ya, dengan adanya program Patriot Desa ini ya lebih memunculkan generasi-generasi milenial dan yang lebih peduli kepada masyarakat yang di sini ya. Kalau istilahnya tuh dulu sempat dibilangin ya program ini tuh beasiswa. Iya. Beasiswa ya. Ya makasih banget itu kepada Pak Ridwan Kamil selaku Gubernur Jawa Barat yang telah memunculkan program ini dan sehingga para pemuda-pemudi di Jawa Barat itu dapat berkarya bersama masyarakat seperti itu. Oke, terima kasih Teh Jenab. Mangga Ibu. Ya, terima kasih kepada Bapak Ridwan Kamil atas adanya program Patriot Desa terus Bang Sampah ini. Mudah-mudahan di wilayah kami khususnya di Desa Paku Haji, umumnya Kecamatan Ngamprah dan Kabupaten Bandung Barat, mudah-mudahan jadi termotivasi lah adanya bank sampah di RW 4 ini, bank sampah Nusa Indah. Mudah-mudahan di daerah-daerah yang lain juga bisa mendirikan ini bank sampah seperti yang di wilayah kami di Desa Paku Haji. Mudah-mudahan di lingkungan lebih baik lagi, lebih bersih, jangan sampai kayak yang sudah berantakan lah gitu. Mudah-mudahan bisa tertata rapih di lingkungan, baik tempat nyimpen sampahnya, terus di lingkungan yang lain-lainnya. Mudah-mudahan aja kita bisa untuk menjalankan tugas ini sebaik-baiknya. Mungkin itu Ibu, Bapak. Amin ya. Harapannya sih yang dilakukan di Pakis Haji ya dan juga di desa-desa lain berkaitan dengan pengolahan sampah itu bisa menjadi gerakan bersama. Bukan hanya di Kabupaten Bandung Barat ya, tapi juga di Jawa Barat dan Indonesia. Bahkan ya kalau kita ngomong sampah ini kan problem dunia ya. Nah, itu ini upaya yang luar biasa keren. Semoga terus berkelanjutan. Mudah-mudahan ada kesempatan kita ketemu lagi dan Bu Imas, vakum atau masih jalan? Betul. Jangan sampai aduh vakum Bu. Kalau nanti ketemu lagi mudah-mudahan kita udah
berjalan dengan Berjalan. baik dengan Berjalan. Iya, ya mengembangkan iya. bank sampah di wilayah-wilayah Nah, lain juga gitu. gitu ya. Nah, Kang Sarip mungkin kita Yap. udah di ujung-ujung ya. Betul. Kalau saya bisa menyampaikan tadi menyimak obrolan Mangga. kita, tadi sebetulnya Teh Zainab sama Bu Imas memberi keteladanan juga. Betul sekali. Ya, tadi yang dihadapi tadi seperti ada kemacetan ya, ada inisiatif pengelolaan bank sampah yang vakum nggak berkelanjutan kan. Kemudian tadi Bu Imas bikin itu tuh WhatsApp ya sebagai salah satu ruang untuk promosi gitu ya. Iya, betul. Kemudian juga ada warga yang melihat kiprah mereka itu kemudian malah minta sosialisasinya di tempat kita juga dong, di kita juga. Nah ini kan berarti ada kepercayaan di situ. Betul. Nah ada dipercaya oleh warga sekitar, kemudian juga ada inisiatif-inisiatif ya untuk promosi atau untuk apapun gitu ya. Kayak misalnya menabung dalam bentuk rupiah itu inisiatif-inisiatif juga. Dan kemudian bisa menjebol kebuntuan atau hal macet atau barangkali ya kebuntuan di masa lalu gitu ya. Nah ini yang saya pikir sebetulnya mereka ini punya modal atau bahkan sudah menjadi pemimpin perempuan di tingkat komunitas dari kapasitas yang mereka miliki dan tidak omdo ya, tapi memang bergerak gitu loh. Terus tadi kayak keterbatasan, ternyata itu hanya di pikiran Hanya di aja. pikiran saya. Ya kan? Oke. Ternyata perempuan kita bisa kok, dan pihak lain juga tidak mempermasalahkan itu. Maka sebetulnya kita punya harapan. Kita punya harapan bahwa Indonesia insya Allah akan lebih baik ya. Jawa Barat akan lebih maju. Karena teman-teman Patriot Desa ini kan berarti Ibu Imas dan Teh Zainab punya kepekaan sosial juga yang dimiliki Ibu Kartini di masa lampau. Dan kemudian harapannya kolaborasi antara Patriot dan penggerak lokal ini merangkul baik perempuan maupun laki-laki di desa tersebut untuk maju bersama, itu makin mantap ya. Ini kita belum setengah tahun ya, Teh Zainab ya. Nah, Masih bayi baru iya. dilahirkan ini. Iya, semoga ini makin mantap dengan semangat yang kita tangkap itu juga sebetulnya mewakili semangat Kartini juga bahwa tidak ada kok yang tidak mungkin gitu untuk kita bisa memberi perubahan di desa level terkecil ya. Insya Allah mudah-mudahan ke level yang lebih luas lagi ke depannya. Itu sepertinya Kang Sarip yang bisa kita tangkap dengan hadirnya perempuan-perempuan hebat di tingkat komunitas di hari spesial ini ya, di hari Kartini. Mangga Kang Sarip. Oke. Nah, rekan-rekan sekalian, demikianlah podcast Patriot Desa, Humas DPM Desa Jawa Barat yang bertemakan gerak perempuan dalam kegiatan Patriot Desa. Di sini kita bisa belajar bersama bahwa perempuan merupakan makhluk yang istimewa yang Tuhan ciptakan dengan sempurna. Dan bergerak membangun, membuat suatu perubahan adalah sebuah pilihan. Dan terakhir, perempuan juga bisa menjadi sebuah inspirasi, juga bisa memberikan inspirasi melalui pembangunan desa. Oleh karena itu, yuk kita sama-sama bersepakat untuk kemudian meningkatkan respek kita, meningkatkan apresiasi kita, meningkatkan dukungan kita kepada seluruh perempuan yang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Akhir kata dari saya, terima kasih kepada Teh Zainab, terima kasih kepada Ibu Imas, terima kasih juga kepada Ibu Pancai sudah bisa mengiringi hari ini. Akhir kata dari saya, salam sehat, salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.